Walaupun ini tema lama, tapi karena aku belum pernah buat videonya, aku buatin ya. Soalnya ini ada hubungannya nanti dengan pembahasan video-video selanjutnya. Masih inget kan dulu ada YouTuber yang mau dituntut oleh Taeyong. Tapi alih-alih mundur, dia sepertinya nantangin ya. Dan akhirnya Taeyong dan Jungkook kompak untuk menuntut YouTuber tersebut. Taeyong dan Jungkook menggunakan pengacara pribadinya. Berarti terbukti bahwa YouTuber tersebut memang menyebarkan rumors. Hampir seluruh Taekookers paham ya kalau hubungan Taeyong dengan Bang Pidi itu kurang baik. Banyak bukti-buktinya. Saking kurang baiknya hubungan tersebut, Taeyong sampai sempat tidak mau melanjutkan kontrak di tahun 2018. Tapi Taeyong bilang karena kebahagiaan members adalah kebahagiaannya juga, akhirnya dia mau melanjutkan kontraknya. Dulu sih sempet bingung ya, kenapa Taeyong nggak mau itu. Dan ternyata akhir 2024 kemarin kita tahu ya bahwa perusahaan itu tidak hanya ingin menjatuhkan saingan, tapi juga menjatuhkan Taeyong dan Jungkook. Kadang nggak habis pikir ya, artisnya sendiri, pundi-pundi uangnya sendiri, sampai tega-teganya sering dirumorin. Dan yang gongnya lagi, ternyata perusahaan itu menjadi membersnya Sojang VVIP pula. Pantesan aja dulu Sojang ketika mau dituntut sama Taeyong ya dia berani-berani aja. Ternyata dekengannya itu ya hype sendiri. Pantesan aja ngeyel. Dan keburukan-keburukan mereka terhadap Taeyong yang disangkakan oleh fans akhirnya terbukti benar ya. Yang gak habis pikir itu kenapa perusahaan sendiri yang harus menyabotase pencapaian Taeyong. Ya kalau dari perusahaan saingan sih wajar ya. Tapi ini kok seperti menghalangi kesuksesan artis sendiri. Saking kecewanya, V-Stan itu sampai nggak percaya kalau Jungkook juga diperlakukan tidak baik. Apalagi mereka langsung menunjuk Taekookers yang katanya nggak punya otak. Kalau emang Taekook itu pasangan, kenapa Jungkook tetap mau bekerja sama dengan perusahaan yang menyakiti Taeyong? Apapun alasan Jungkook, Taeyong itu mengerti, terbukti dari hubungan Taekook yang baik-baik saja. Dan kenapa harus menyalahkan Jungkook? Karena ternyata Jungkook berhubungan dengan Bang Pidi itu benar murni bisnis. Dibandingkan dengan Jimin yang terlihat lumayan dekat ya. Dan juga Jin Hyung. Jadi sebaiknya V-Stan stop ya untuk menyalahkan Jungkook, apalagi V dan Jungkook masuk ke dalam internal dokumen tersebut. Dan tidak bijak juga untuk menyalahkan Jungkook ketika Jungkook sendiri mendapatkan hate trend dari Pak Jamas ya, apalagi di DC Gallery hampir semuanya nyalahin Jungkook juga. Dan ketika Jungkook Stan melaporkan hal ini kepada perusahaan, tidak digubris. Nah, ini ada nasihat yang baik ya, di mana Korea V-Stan dan Korea Jungkook Stan dan juga Korea Taekookers itu bahu-membahu mencari bukti apa-apa yang telah dilakukan perusahaan. Dan ternyata hanya internasional Solo ya yang selalu menyalahkan member yang lain. Padahal Taekook sendiri kompak kan. Dan saat itu jangan berharap akun OT7 akan ikut memberitakan ya. Selain tidak kena biasnya, ya tentu saja lah mereka kan takut.
kita aja yang nggak ngalamin ikut sakit hati ya, apalagi Taekwook sendiri. Jadi kemenangan Taekwook itu ya kemenangan kita juga. Dan ngakaknya lagi, masih banyak army-army di luar sana yang gagal paham. Waktu itu kan rumorsnya Tae dengan anak CEO dan ternyata sekarang anak CEO tersebut sudah menikah. Kalau Jungkook saat itu rumorsnya adalah punya pacar cewek dan Jungkook selalu bilang dia nggak punya pacar cewek. Kok bisa-bisanya udah ada fakta sejelas ini masih menganggap kalau yang dituntut itu Taekookers. Tolol. No offense ya, kalau emang perusahaan membela Taekook, tentu saja Taekook nggak akan mungkin pakai pengacara mereka sendiri. Paham? Dan aku sih sebenarnya tidak terlalu menyalahkan Joker ya, dimana kita tahu kan kapasitas otaknya seberapa. Nah ini ada Taekookers yang ngakunya critical thinking, tapi nggak paham dengan apa yang terjadi. Dan akhirnya apapun yang dipikirkan oleh orang-orang, nyatanya CEO Hype itu minta maaf ya. Mereka menjelaskan banyak hal dan mereka juga bilang akan minta maaf kepada agensi lain satu persatu. Banyak yang berpikiran kalau CEO tersebut minta maaf ya karena sudah terekspos aja. Coba kalau nggak ketahuan pasti nggak akan minta maaf. Dan nyatanya seminggu setelah kejadian minta maaf langsung yang ditunggu-tunggu pun belum ada. Jadi Jok tetaplah geblek dan ngebacot. Entar gue reply.